Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan wa inna al-siyami wal qiyam wa yarzuqna husnal hitam. Alhamdulillah. Kemarin ada yang kelewat, mestinya melaknat kajiannya sekarang. Yang kemarin syatmu sama sab, mencaci maki, yang kelewatan. Jadi kita baca syatmu sama sab yang kemarin kelewat. Ini syatmu sama sab dulu, baru laknu. Faqala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wasyatmi wassabbi. Syatmi sama sab. Syatmi itu mencela, sabbi merutuk, mengutuk-utuk. Sama aja sih intinya, artinya kurang lebih sama. Mencaci maki, membuli, apalagi ya bahasa kita, moyokan, moyokan masuk situ juga. Wa min ma'asil lisani, lalu diantara maksiat lisan asyatmu wassabbu adalah syatmu sama mencaci maki. Mencaci maki, menghina, mengolok-olok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qitalul muslimi kufrun wasibabuhu fusukun. Hadis riwayat Imam Muslim. Membunuh muslim itu adalah bentuk kekufuran, dosa besar. Wasibabuhu fusukun, dan menghardik dia, mencela mereka. Mencela muslim itu adalah bentuk kefasikan, gitu. Saat manakala seorang muslim, seorang sudah menyatakan keislamannya, maka Islam syariat menjaga mereka dengan penjagaan yang luar biasa. Apapun, jangankan membunuhnya sudah disebut kufrun tadi, mencelanya aja disebut fasik. Banyak hal tadi bela, haram maluhu, haram damuhu, haram irduhu. Haram dimuliakan, darahnya nggak boleh dibunuh. Dimuliakan, hartanya nggak boleh dicuri atau diculasin apa segala macamnya. Man ghasyana falaisa minna, kata Nabi. Siapa yang nipu kami bukan golongan kami, kata terus. Nipu muslim maksudnya. Dibelain sama syariat muslim tuh, Ingat di situ ada pembelaan syariat sama setiap muslim. Nah, di situ maka terus apalagi harta, darah sama kehormatan berkaitan nama baik, kita jangan mencemarkan nama baiknya, dihina, perburuk, namanya dibuat orang jadi nggak segan, jadi nggak cenderung sama dia, orang jadi benci sama dia, jauhin dia, itu nggak boleh. Wal muradu an yakuna sabu wasyatmu amamahu. Yang dimaksud di sini itu adanya celaan, olok-olokan itu di hadapannya, la fi ghaibatihi, bukan di belakangnya. Kalau di belakangnya wa illa kana ghibatan. Kalau ngomongin di belakang mah namanya ghibah. Nah, kalau syatmu sama sabu di hadapan, poyok-poyok, paledek-ledek, pangolok-ngolok, kalau di belakang mah disebut imma ghibah au buhtanan, atau tuduhan, kedustaan gitu. Kalau nggak ada realnya berarti buhtan. Kalau real berarti disebut ghibah. Emangnya Anda orang mah ngomong ngawadu, memang ayana gitu. Itu ghibah kalau di belakang. Kalau nggak ada, diada-ada disebut buhtan. Semuanya dosa. Nggak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhiri syamatata li akhiki. Tadi jangan kamu menampakkan satu
celaan olok-olok pada saudaramu. Rasul bilang saudara. Maksudnya di sini muslim. Rasulullah mau kita tuh bersaudara dengan Islam. Mau kita akrab, intim dengan keislaman. Karena ini hubungan yang lebih agung dibandingkan hubungan nasab. Kalau orang sama nasabnya ya wajar aja dia cinta sama adiknya, sama kakaknya, sama saudara, sama kerabatnya. Itu jangankan orang yang nggak beriman, orang kafir juga begitu kok. Nah, tapi Rasulullah mau mempersaudarakan kita dengan keislaman. Gitu. Makanya Rasul bilang bukan 1-2 nyebutin ahik saudaramu itu muslim. Kita dipersaudarakan dengan la ilaha illallah. Nah, yang rela dipersaudarakan la ilaha illallah dia harus jaga. Persaudaraan ini persaudaraan iman, persaudaraan yang luar biasa, yang nilai ibadahnya lebih kuat dibandingkan nilai ibadah sekedar hanya cinta karena nasab, mempererat hubungan karena nasab aja, karena itu adat. Tapi kalau dua-duanya bisa dijaga itu jelas lebih afdal. Maksudnya di sini lebih ta'abbud, lebih ada nilai ibadahnya. Orang mah teu wau ka eta. Teu nyaho saha bapakna, indungna, teu nyaho saha enggak tahu apa-apa. Tapi karena dia beriman, saya siap mencintai dia, saya siap bela dia, saya siap tolong dia. Itu kan Rasulullah mempersaudarakan itu. Yang dulu orang Madinah itu ada namanya 2 kabilah besar. Kabilah Aus sama Khazraj. Sebenarnya saudaraan, adik kakak keturunannya pernah ada satu masalah, problem, dibunuh satu, akhirnya jadi musuh bubuyutan. Lama tuh permusuhannya. Jadi kayak tawuran perang lagi. Sampai datang Nabi. Mereka dipersaudarakan dengan Islam tadi. Balik lagi. Itu yang disebutin kuntum ala syafa hufratin apa yang disebutin tentang persaudaraan Islam yang Rasulullah berhasil jalin antara kaum Aus sama Khazraj, yaitu dengan wasilah persaudaraan Islam, ukhuwatul Islam. Nah, kita kalau mau menjalin itu punya nilai yang luar biasa yaitu nilai hubungan yang dipandang oleh langit gitu ya. Persaudaraan Islam. Nah, jadi kata Nabi la tuzhiris syamatata li ahika. Jangan kamu tampakkan satu celaan, hinaan, olok-olokan pada saudaramu muslim. Kenapa? Fayarhamuhullahu wa yabtalik. Nanti akibatnya Allah sayangi dia, wa yabtalik. Malah kamu akan dikasih bala. Maksudnya nyelek orang sama si miskin. Tahunya ntar Allah rahmati dia, Allah kasih kaya, kamu yang jadi miskin kata Nabi. Dalam banyak hal maksudnya. Karena itu si pincang. Antaranya yang ngomongin ngata-ngatain pincang malah balik. Kata Rasulullah, bisa jadi itu kan banyak terjadi juga ya. Ngemoyok-moyokan malah ngabalik gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah, gitu ya. Gitu. Wa qad nahallahu ta'ala anis sukhriyah bil muslim wal istihza'i bihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melarang daripada sukhriyah, ngolok-ngolok bil muslim pada muslim. Diolok-olok. Entah apanya, fisiknya kah? Apakah mungkin cara bicaranya, cara jalannya, apa diolok-olok gitu. Atau misalkan materinya kah? Atau nasabnya kah? Itu mah anak tukang maling sih itu mah. Itu termasuk ngolok-ngolok tuh. Orang mah tengah waduh kan mengenyaan. Iya. Enggak boleh itu sukhriyah. Kalau enggak ada berarti buhtan. Buhtan itu bisa di depan di belakang sih sebenarnya. Nah, wadhihki alaihi istighfafan wastihqaran, dan mentertawai pada muslim, wal istihza bi, dan menghina dia, merendahkan muslim, meremehkan muslim, enggak boleh meremehkan. Wadhihki alaihi, dan mentertawakan padanya istighfafan karena meremehkan, wastihqaran, dan menganggap remeh gitu ya. Istighfar sama istighfar maknanya muradif. Paham enggak? Nertawain tujuannya nertawain karena apa? Ya ngolok-ngolok gitu ya. Si pincang datang. Paham enggak? Si pincang apalah macam-macam ya. Entah dari fisiknya, entah dari nasabnya, nyinyir ya. Nyinyir. Nah, itu nyinyir. Nah, itu enggak boleh. Itu termasuk dosa. Kadang-kadang kita dianggap biasa ya. Mungkin karena jarang diingetin, mungkin bisa jadi gitu ya. Ini harus dihindarin. Qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat apa nih? Apa ini? Al-Hujurat ayat berapa nih? Ayat 11 ya. Ayat 9, ayat 11. Nah, apa Allah nyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok, janganlah satu kaum di antara kalian mengolok-olok kaum yang lain, ya, atau kelompok ngolok-olok kelompok yang lain, si Sunda tah, si Jawa tah, si apa kayak itu bahasa ngolok juga, Padang tah, ya. Onta, si sipit tah, apalah nggak boleh, itu masalah fisik bukan urusan kita, urusan Allah itu mah, ya. Nggak boleh fisik. Apalagi macam-macam tuh bahasa ngolok suku, ini ngolok suku tadi ya. Ngolok apa lagi? Ngolok bahasa, dasar si medok kata si awal nih. Si Yahudi gitu. Ya, nggak boleh itu, masalah itu nggak boleh. Itu masalah ras. Ya nggak boleh rasis, seperti termasuk rasis di situ ya. Ya. Wala nisaun min nisain. Satu dulu ya, Pak. Sepotong dulu kita baca tafsirnya. Ini disebutin asbabnya dulu ya. Kata sahabat Ibnu Abbas, ini ada beberapa penyebab asbabun nuzul ayat ini. Jadi katanya ada seorang bernama Sabit bin Qais bin Syammas ya. Salah satu sahabat Nabi ya. Di mana dia ini torek ya. Wakrun fi udhunhi, ada bolot gitu ya. Nah, di mana dia ini kalau Rasulullah datang di satu majelis, dia udah duluan datang. Maksudnya apa? Kalau di belakang mau kadangnya ada orang motorek, rumasa gitu ya. Pengen dengar Rasulullah jelasin ngaji Rasulullah gitu ya. Nah, akhirnya dia datang selalu duluan ya. Sampai ya. Kalau misalkan dia enggak, karena orang udah tahu ya. Biasa dia duduk di samping Rasulullah karena kemampuan pendengarannya yang kurang tadi. Para sahabat Nabi juga udah paham. Kalau sahabat Nabi udah datang duluan, ini datang telat, dia dikasih space, kasih tempat untuk duduk dia yang sengaja dekat Rasulullah. Karena tahu, paham, dia ini kurang dengar, ya, rada kurang pendengarannya. Akhirnya di satu waktu, dia ini telat sholat, hadir sholat. Kan majlis itu setelah sholat. Habis sholat, Rasulullah ngadakan satu majlis, nyampaikan hadis, nyampaikan jelasin syariat dan sebagainya gitu ya. Nah, tatkala Rasulullah sudah beres sholat, kan dia belum beres, kurang telat 1 rakaat. Beresin sholat, Nabi dan para sahabat sudah ngariung gitu. Nah, di saat itu dia kan, gimana kalau di belakang nggak bakal kedengar gitu, pengen di depan. Hanya dia di mana para sahabat udah rapat di situ. Jadi minta tafasahu, tolong kasih jalan dong, aku mau ke depan, mau duduk di depan, kata si Sabit bin Qais bin Syammas tadi. Nah, namun di tempat yang biasa dia duduk tadi, biasanya ada space, ada tempat buat dia memang. Itu diisi sama satu orang. Orang siapa sih yang nggak mau dekat sama Nabi, nggak pengen duduk dekat Nabi. Sekalipun ceritanya nggak ada torek, pengen duduk sama Nabi. Kita juga sama, kalau ada orang soleh kan pengen duduk yang dekat gitu ya. Sampai di situ tempatnya udah bener-bener rapet ya. Sampai orang tuh nggak ada lagi tempatnya situ ya. Nah, sampai Sabit tadi datang minta mau beres sholat, dia menghadap Rasulullah SAW, melangkahi pundak orang-orang karena nggak berusaha pengen ke depan tadi ya. Sampai akhirnya dia minta tolong kasih jalan dong, aku mau duduk di depan nih. Sampai udah di ujung, tinggal jarak antara dia sama Rasulullah, tinggal satu orang yang duduk di biasa tempat dia duduk. Dia bilang tafasah, ya dong kasih ruang, saya pengen duduk di situ. Tapi orang itu bilang qad asabta majlis, kamu udah dapat tempat, udah duduk di situ aja, nggak cari dirinya, maksa-maksa teuing gitu bahasa kita kemarin ya, maksa-maksa tuh duduk di situ. Sampai akhirnya beres duduk ya, dia kan dengar, akhirnya Sabit duduk
dalam kondisi ngambek gitu ya. Ya, tempat biasa dia bisa dengar agak lebih jelas, akhirnya mungkin samar-samar, jangan-jangan nggak kedenger ya, begitu. Pas beres itu kan majlis itu subuh-subuh mulai terang, sudah mulai terang. Sabit melirik ke lelaki yang tadi duduk tadi, yang nggak ngasih dia tempat. Ini siapa sih? Man hadza? Maka orang tadi bilang ana fulan, nggak disebutin namanya di sini. Faqala Sabit bilang ibnu fulana, oh anaknya si itu ya, anak perempuan itu ya, fulanah. Nah, dia nyebutin nama perempuan, laki-laki tersebut ibunya, di mana nama itu biasa dipakai buat untuk menghina di zaman jahiliyah. Jadi ngambek sampai latar belakangnya ngambek tadi, hanya ngecengin, ngolok-ngolok si pemuda yang tadi ngasih duduk. Nah, akhirnya si laki-laki tadi malu, dia nundukin kepala gitu. Ngerasa malu, ngerasa apa ya, dibully. Orang dibully itu apa sih, efeknya jadi kayak apa, kayak minder gitu ya, minder. Maka Allah turunin ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, itu pendapat pertama. Ada lagi kata Imam Dhahak, ini ayat kepada wufud dari Bani Tamim, rombongan yang berkunjung sama Nabi, tamu dari Bani Tamim. Jadi Nabi itu kan sebelum wafat datang beberapa wufud, datang beberapa utusan-utusan yang datang untuk bertamu untuk menyatakan Islam, baiat sama Nabi. Namanya wafat Bani Tamim, di mana mereka mengolok-olok kaum fuqara dari sahabat Nabi, seperti Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Umair, Salman Al-Farisi, Salim Maula Abi Huzaifah, orang-orang fakir, banyak kan orang nggak punya gitu ya. Nah, ada yang hamba sahaya, diolok-olok sama mereka yang Bani Tamim nih. Wah, ini mah mungkin di bahasa kita dasar orang kere, orang susah, madesu, apalah macam-macam, masa depan suram dan sebagainya. Mungkin kalau di kita begitu, entah kalau di mereka apa yang mereka utarakan nggak disebutin di sini. Yang jelas mereka mengolok-olok fuqara, sahabat, orang-orang fakir dari sahabat Nabi. Maka tatkala mereka lihat kondisi pakaian sahabat Nabi yang begitu sederhana, kadang-kadang banyak kotor ya orang fakir gimana sih ya, agak kotor, agak pakaiannya agak kucel begitu, disasah ya. Maka Allah turunkan ayat ini ya. Itu pendapat kedua, itu qaumun min qaumin, kata Imam Bugawi, rijalun min rijalin ya. Gitu. Nah, kenapa asa an yakunu khayran minhum? Sebab boleh jadi adanya kaum yang diolok-olok itu lebih baik dibandingkan yang mengolok, gitu ya. Jangan yang olok-olok nganggap dia hina. Bisa jadi yang dihina tadi malah lebih mulia. Wala nisaun min nisain asa an yakunu khayran minhum. Begitu juga jangan satu perempuan, kelompok perempuan mengolok-olok perempuan lain. Sebab boleh jadi perempuan yang diolok-olok tadi lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Nah, ini ayat yang ini sebutin turun tentang ada istri Nabi nih, sesama istri Nabi. Tapi kita jangan berpikiran buruk tentang istri Nabi ya. Nah, artinya kalau kata Abu Malik itu, kalau ada kesalahan di sahabat Nabi ataupun di ahlul bait Nabi yang terdahulu gitu ya, itu kita harus membawanya ke arah yang positif ya. Di antaranya apa? Kenapa mereka melakukan hal-hal yang kadang-kadang ini mah melanggar syariat, ini mah dosa, ini mah apa ya. Itu tasyri ya, penetapan syariat. Kalau nggak ada kasus, gimana mau keluar satu hukum ya. Nah, jadi para sahabat Nabi kadang-kadang mereka setelah melakukan itu sering kali mereka bilang, wah kami nggak sadar pas lagi ngomong itu, dibuat lupa mereka melakukan hal-hal yang demikian. Nah begitu, apalagi istri Nabi kan dekat sama Nabi gitu ya. Kita dengar cerita tentang gibah dari cerita Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah ngomongin ini, gimana? Berarti Siti Aisyah kurang ajar banget orang, hati-hati. Ini si Nabi nih, jangan sembarangan ya. Lisan jaga banget, sama muslim aja nggak boleh sembarangan, apalagi si Nabi. Itu hikmah syariat ya.
Sebab kita kalau nggak ada contoh kan kita bingung. Ya. Kita butuh contoh, butuh kisah ya. Untuk pengambilan hikmahnya. Gitu. Jadi tetap kita dalam menyikapi yang terjadi pada para sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, tetap menerimanya dengan hati yang husnuzon, baik sangka, jangan mikir macam-macam. Karena memang itu bagian dari akidah. Nggak boleh macam-macam pikiran kepada mereka, gitu ya. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadun nasbitu. Itu. Apa yang terjadi pada para sahabat Nabi, ya. Itu juga maksudnya semua yang sama Nabi, mereka sama Nabi ya, termasuk ahlul bait Nabi tadi, naskutu kita diam aja. Kita cuma ngambil ibrohnya aja, bukan untuk menilai mereka di situ. Jadi di sini tentang bagian ayat kedua disebutin sama sahabat Anas bin Malik turun berkaitan tentang istri-istri Rasulullah, beberapa istri Rasulullah di mana mereka pernah gitu ya menghina Ummu Salamah, salah satu istrinya. Ya. Si pendek gitu ya, bahasa orang gitu ya. Nah, turun ayat ini. Ya. Jangan perempuan menghina perempuan lain ya. Karena perempuan juga ramai juga begini-ginian ya di kalangan kaum perempuan. Ada lagi kata sahabat Ikrimah bin Abu Jahal dari sahabat Ibnu Abbas. Ini turunnya kepada berkaitan tentang Siti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini kan keturunan Nabi Harun dari Yahudi. Yang hanya diperistri sama Rasulullah kan. Yang istri Rasulullah yang Yahudi ada Siti Sofiyah. Di mana kaum perempuan ngolok-ngolok Siti Sofiyah nih. Bilang apa? Yahudiyah bintu Yahudiyain. Ini perempuan Yahudi, putra dari bapak Yahudi, ibu Yahudi. Diolok-olok gitu. Memang benar, nggak bohong, cuman nggak boleh. Dasar sia, apa ya misalkan orang Bogor apalah, Cianjur apalah, Bandung apalah, dengan kesukuannya tentang apanya gitu kan. Ada aja kan kadang-kadang. Kalau kita cari aib, apa sih yang nggak ada aibnya? Pasti semua ada aib sih. Ya. Apapun itu pasti ada aibnya. Ya. Tapi kita nggak dipinta untuk nyari aib, tapi cari kebaikan. Ya. Gitu. Nah, wala talmizu anfusakum. Selanjutnya wala talmizu anfusakum wala tanabadzu bil alqab. Jangan kalian mencela diri kalian. Ya. Itu jangan membuka aib satu sama lain. Ya. Jangan juga menuduh satu sama lain, mencemarkan nama baik satu lain. Wala tanabadzu bil alqab. Nah, ini juga sering ini. Jangan juga memberikan lakob-lakob yang jelek. Oh, si pincang, si picak, si sengkle, apalah. Si gogel. Itu nggak boleh. Itu apa disebutin arti tanabuz, yaitu jangan tanabuz katanya. Tanabuz itu apa? Itu an yud al insan bi ghairi ma summiya bihi. Manggil seorang dengan panggilan yang bukan disebut oleh dinamakan oleh ayahnya. Namanya apa? Namanya siapa? Namanya udah bagus, Abdul Syakur. Jadi apa? Tapi kira-kira itu maksudnya yang intinya sampai melukai di situ ya. Kalau kita nggak melukai sih ya melukai maksudnya. Kalau kira-kira melukai menyakitkan, buat orang tuh jadi nggak nyaman, nggak suka, ya jangan. Ya. Terutama di situ. Ya. Ada kadang-kadang disebut bule orangnya padahal hitam legem. Ya. Apa? Dan sebagainya. Nggak boleh tuh lakob-lakob kayak gitu ya. Ya makanya susah ya menghindari maksiat begini nih. Bingung lah gitu. Kadang-kadang udah kebiasaan. Makanya apa ya, kalau nggak ada maaf mah susah kita hidup ya. Makanya minimal di komunitas kita bisa saling memaafkan, bisa saling lapang dada. Jadilah tanah muslim tuh ya. Tanah tuh gimana sih kalau tanah tuh dikasih kotoran, dikasih limbah apa, ngeluarin tetap air yang segar. Sumur kita gali lagi dapat apa? Ya, dapat air segar. Jadi gitu, itu gambaran tentang maaf. Kalau gitu. Hah? Sipulan mana yang anu? Apa tuh maksudnya? Misalkan mana sipulannya mana yang anu? Misalkan nggak ada sifat yang lagi menentukan ya itu kalau sekedarnya aja sih nggak apa-apa. Tapi nggak ada tujuan ngehina tadi kan. Ya. Nah itu. Atau kata sahabat Ikrimah disebut tanabus itu gini.
Qaulur rajul ya fasik, ya munafik, ya kafir. Disebut lakob itu kayak ya lakob yang enggak dilarang tadi. Misalkan bilang, "Hei fasik, hei munafik lu, hei kafir." Nah, itu enggak boleh. Kata sahabat Ikrimah. Kalau kata Imam Al-Hasan, seperti orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, lalu setelah dia masuk Islam disebut, "Hei Yahudi, hei Nasrani." Itu dilarang, enggak boleh. Misalkan baru dia udah taubat, dulunya tukang mabok, tukang mabok, lalu udah berhenti itu. Itu kan kadang-kadang terjadi juga. Pezina, kalau udah taubat dari zinahnya. Tukang judi, padahal udah beres judinya dulu, udah berhenti. Nah, ini nggak boleh. Morfin ada di atas. Morfin, Namanya bagus ya. latar belakangnya, Iya. latar belakang dulunya gimana, itu disebut lagi nggak boleh. Kadang-kadang ada yang begitu kan, jadi akhirnya nggak jadi mau taubat nggak taubat, jadi kepalang udah itu diterima orang geus arek bager, geus arek berusaha istiqomah, ternyata malah diolok-olok juga. Ada gitu. Jadi gitu juga kata Imam Atha, seorang bilang sama muslim, "Ya kalbu, hei anjing." Wah, parah banget ya. "Ya himar, keledai, ya hinzir." Parah banget babi katanya, babi. Nyebutin nama-nama hewan katanya. Ada juga begitu kan dipanggilnya begitu. Hei singa, itu mah mungkin nggak apa-apa kali ya. Kadang-kadang bangga digituin mah ya singa. Asadullah apa yang namanya. Nah, kata sahabat Ibnu Abbas, arti tanafus juga diantaranya seorang pernah mengamalkan satu kesalahan dosa, kemudian dia taubat, nah, maka di saat itu dilarang untuk mencela yang tadi yang disebutin masa lalunya. Misalnya dia dulu apa tukang tawuran si rusuh, si rese, apalah macam-macam. Jadi jangan membuka aib masa lalunya dengan satu sebutan yang identik begitu ya. Nah, di situ bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruknya panggilan al-fusuk ba'dal iman, itu panggilan yang buruk, panggilan kefasikan tentang dosa-dosanya ba'dal iman, padahal setelah dia beriman, setelah dia taubat. Kalau iman macam-macam ini artinya ya. Setelah memperbaiki dirinya, kalau kafir dengan keimanannya, orang fasik dengan taubatnya, diungkit-ungkit yang dulunya. Jadi memperbaiki itu jadi nggak bisa nutup aibnya. Kan nggak boleh buka itu ya. Waman lam yatub faulaika humul zalimun. Maka barang siapa yang nggak tobat dari itu semua yang disebutin, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Bihas bimriin, cukup untuk seorang itu minasyar, dinilai jahat. Kapan? An yahqira akhahul muslim, manakala dia meremehkan saudaranya yang muslim." Disebut jahat kapan? Kalau dia sudah tega, berani meremehkan, menghinakan, merendahkan muslim. Nah, ini hal-hal kayak gini nih, mungkin hal yang sudah dianggap biasa, padahal punya efek cukup disebut dosa besar ya. Kalau kita nggak tahu satu masalah itu masalah, kapan kita menyelesaikan masalah, harus tahu dulu poin ini salah, nggak benar, nggak baik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Segitu aja deh. Materi sampai sini, insyaallah kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Holte ini bukan sekarang. Mana tadi? Ternyata Zulqa'dah. Oh, iya. 7 Zulqa'dah. Malam Selasa 7 Zulqa'dah. Berarti bukan sekarang. Ya Her. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana farahna wa annana asrafna. Radha sarafna alaina dawra takshir kulla hawba وصلنا الأورات وآمن الروادي واغفر لوالدينا مولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك